Saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD, udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Saya kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, enggak Mas Refli, saya enggak akan mengkritisi Mas Anies. Kami bertetangga sama-sama di Cilandak, jadi gampang kalau mau kritik tinggal main ke rumah beliau dekat. Tadi saya juga udah sampaikan sama Bang John, karena saya hanya punya waktu 5 menit, 2 jam sisanya kita selesaikan nanti di di pendopo aja Mas Anies ya. Baik, jadi saya juga baru terpana bahwa karena tokoh-tokoh yang dihadirkan oleh Mas Refli di sini bukan semuanya mendukung Mas Anies. Ya. Nah karena itu maka tadi saya minta masukan, saya punya 2.880 titik di seluruh Indonesia. Di mana satu titik itu anggotanya kira-kira 10.000 orang. Saya minta masukan kepada beliau-beliau, apa aspirasi dari teman-teman semuanya, karena teman-teman juga belum tahu saya akan memilih siapa. Tadi teman-teman bilang, Dr. Tifa dukung Mas Anies sebagai sahabat. Karena itu, saya di sini akan bicara kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies. Saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD, udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya
kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar. Oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah SWT. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik. Sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri, ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa prediksikan saya jadi presiden enggak? Saya harus makmum kepada Bapak Abdullah Hehamahua. Bahwa kita tidak boleh mendahului takdir. Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu Mas Anies ataukah orang lain. Tetapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemilihan presiden ini harus kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menjadi suatu sejarah yang indah bagi negara ini karena sudah kadung carut marut. Dan keindahan dari pemilihan presiden itu saya percayakan kepada Mas Anies. Karena Mas Anies jago untuk membuat semuanya menjadi indah. Termasuk politik itu akan menjadi indah buat kita semua. Dan itu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi, betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Itu doa saya kepada beliau. Jadi kalau mau jadi presiden itu sesuatu langkah yang sudah kecil. Saya mau kasih clue, tadi saya udah bilang Bang John, ada clue-clue yang sederhana sekali sebetulnya, bagaimana Mas Anies bisa membalik keadaan. Karena saya kan puluhan tahun ada di lapangan ya. Kekuatan Indonesia itu Mas. Jadi kalau yang lain-lain mungkin akan titip pesan nanti Mas Anies jadi presiden harus begini, harus begini. Mas Anies belum jadi presiden. Bahkan jadi capres saja belum ya. Tetapi hari ini sekarang mau saya sampaikan ada clue-clue penting yang bisa membalik keadaan yang cepat. Pertama apa? Pemilih Indonesia itu 55% wanita. Tapi di sini saja wanita minoritas ya. Di sini wanita minoritas, saya tadi lihat teman-teman saya perempuan kok sedikit sekali gitu. Nah 55% perempuan itu, 55% perempuan itu sang mama ya, perempuan, 70% adalah wanita dewasa muda, 30 tahun sampai 55 tahun mereka adalah pemilih aktif, sangat membenci yang namanya pornografi. Ya. Kami sangat terhina dengan pornografi karena perempuan itu menjadi korban. Dan itu adalah clue ya. Saya bilang itu adalah clue. Karena seseorang sudah convince bahwa dia menyukai pornografi. Ya, dan itu sangat melukai hati kami para perempuan. Ya, nah kemudian yang kedua adalah anak muda. 70% dari pemilih itu anak muda. Anak muda ini adalah orang-orang yang sangat butuh inspirasi. Mas Anies adalah inspirasi yang tepat, bukan Mas Aniesnya Mas. Tetapi Mutiara, Kaisar, Mikael, Ismail, itu inspirasi yang luar biasa. Karena mereka adalah produk dari pendidikan seorang ayah yang berhasil. Dan ini sepertinya oleh teman-teman belum explore dengan baik. Kita lihat kan bahwa calon-calon presiden yang lain sudah dari dulu menjadikan itu sebagai senjata. Dan itu berhasil.
Mas Anies nggak perlu bergaya pakai motor, pakai jaket bomber dan sebagainya, nggak perlu. Karena Mas Anies itu udah punya suatu stereotip bapak kebapakan ya. Jadi nggak perlu harus ganti baju yang aneh-aneh seperti naik motor moge dan sebagainya, nggak perlu. Mas Anies perlu menunjukkan saja kepada anak muda, saya akan menjadi ayah kalian yang akan mendidik kalian sama seperti saya mendidik anak-anak saya, gitu ya. Lalu anak muda itu butuh dimengerti. Mereka itu butuh dimengerti karena terus terang, anak-anak muda sekarang ini praktis yatim piatu. Kenapa saya bilang anak-anak muda ini praktis yatim piatu? Karena mereka itu dididik oleh orang tua yang IQ-nya ratanya 78. Bayangkan, anak-anak muda sekarang ini yang lahir di atas tahun 2000, tahun 1998 ya, sampai dengan sekarang itu, mereka menjadi anak muda yang jadi calon pemilih, itu dididik, dirawat, diasuh oleh orang tua yang IQ-nya 78. Bayangkan, kenapa kok bisa begitu? Karena angka stunting Indonesia itu 40% dari tahun 1945 sampai sekarang. Artinya anak-anak muda dilahirkan dari orang tua dengan IQ rata 78. Nah, makanya ini beban berat sekali ketika capres nanti. Orang-orang yang IQ-nya itu rata 78 akan sangat mudah. Dikasih amplop 20.000 aja mereka mau coblos. Siapapun juga yang kasih amplop itu. Jadi ini adalah pesan saya buat Mas Anies dan teman-teman relawan. Jadi sebagai penutup, setengah menit terakhir, 30 detik terakhir deh. Saya sampaikan bahwa saya sebagai sahabat Mas Anies, sekali lagi menjadi saksi bahwa Mas Anies adalah seseorang yang relatif lengkap, dan sangat cocok menjadi Presiden Indonesia. Ya. Seandainya Anda ingin mendukung, maka kita dukung dengan fulfill, dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Dan Mas Anies, sahabat itu ada dua. Kelompok pertama adalah yang senang memuji, kelompok kedua adalah sayang dengan mengkritisi. Saya adalah bagian kelompok yang kedua. Mas Anies tahu persis dari sejak kecil. Maka saya mau dilibatkan oleh Mas Anies, saya akan tetap sebagai pendukung yang kritis, saya tidak dipakai, saya pun akan ada di luar gelanggang dengan sangat kritis. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.